Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Ati Ida Febriani dengan NIM 152010048. Pada video kali ini, seperti biasa, kita akan belajar bersama mengenai banyak hal di sekitar kita. Kira-kira kali ini kita belajar apa ya? Yuk simak videonya baik-baik. Namun, sebelum memulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai kegiatan belajar. Agar apa yang kita pelajari pada video kali ini dapat kita pahami dengan baik dan dapat bermanfaat di kehidupan kedepannya. Berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing dimulai. Yaps, pada video kali ini kita akan belajar tentang siklus air. Namun sebelum itu, ada yang tahu tidak kenapa penting mempelajari siklus air? Karena pada kehidupan sehari-hari kita tak pernah lepas dari air. Baik untuk mandi, mencuci baju, mencuci piring, mencuci motor, minum, dan lain sebagainya. Namun, mengapa air tak kunjung habis? Padahal sering digunakan oleh kita, ibu kita, oleh semua makhluk di bumi. Untuk mengetahuinya, maka kita perlu belajar mengenai siklus air. Namun sebelumnya, adakah yang tahu apa itu siklus air? Siklus air adalah sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, kemudian kembali ke bumi lagi. Nah, siklus tersebut berlangsung secara terus-menerus atau berulang-ulang. Jadi, dari bumi ke atmosfer, kemudian kembali ke bumi lagi, ke atmosfer lagi, kembali ke bumi lagi. Seperti itu secara terus-menerus dan berulang-ulang. Pada umumnya, siklus atau perputaran air berlangsung melalui 3 tahapan proses. Proses apa sajakah itu? Yaps, seperti pada video, seperti yang ada di layar video kamu, ada 3 tahapan proses dalam siklus umum air, yakni penguapan yang disebabkan oleh sinar matahari, kemudian proses yang kedua yakni pembentukan awan, lalu setelah awan-awan berkumpul menjadi mendung, kemudian terjadilah hujan. Hayo, siapa di sini yang suka hujan-hujanan? Setelah kita mengetahui siklus umum dari perputaran air, sekarang kita akan belajar lebih lanjut mengenai bagaimana sih siklus air tersebut terjadi. Yuk, simak videonya baik-baik. Yang pertama, air laut, danau, sungai, telaga maupun air genangan menguap ke atas disebabkan oleh sinar matahari. Seperti pada video, diilustrasikan bahwa air laut menguap disebabkan oleh sinar matahari. Tahap ini dinamakan tahap evaporasi atau proses penguapan. Pernahkah kalian mengamati proses evaporasi? Jika pernah, di manakah kalian mengamatinya? Apakah di laut, di danau, di sungai, di telaga, atau di genangan air? Lanjut ke proses selanjutnya. Selain air laut, danau, sungai, telaga maupun genangan air, tumbuh-tumbuhan yang ada di bumi juga dapat menguap loh. Penguapan ini disebabkan oleh sinar matahari. Seperti pada video, tahap ini disebut tahap transpirasi. Tanaman-tanaman yang ada di bumi menguap disebabkan oleh sinar matahari. Apakah di rumahmu terdapat tanaman? Atau terdapat pohon? Mungkin tanaman dan pohonmu juga melakukan transpirasi, yakni penguapan dari tumbuhan yang disebabkan oleh sinar matahari. Sampai sini paham? Just lanjut ke tahap berikutnya. Hasil dari penguapan dari bumi tadi naik ke atas. Ada yang ingat proses penguapan apakah itu? Yaps, seperti pada video, yakni ada pada penguapan air laut dan penguapan tanaman, yakni tahap evaporasi dan juga tahap transpirasi. Dari hasil kedua penguapan tersebut,
Uapnya naik ke atas disebabkan oleh sinar matahari, kemudian berkumpul dan membentuk awan. Kumpulan dari titik-titik air dari penguapan tadi akan mengalami pengumpulan dan membentuk titik-titik air. Proses tersebut disebut dengan proses kondensasi. Di daerah kalian sekarang apakah sudah mendung? Jika sudah, berarti kita akan menuju ke proses selanjutnya. Kemudian, angin akan membawa awan atau mendung ke dataran rendah ataupun dataran tinggi. Wah, di sini sudah mulai mendung. Cepat siapkan jas hujan dan payungmu. Sepertinya akan turun hujan nih. Selanjutnya, titik-titik air tersebut akan turun ke bumi menjadi hujan. Proses ini disebut dengan proses presipitasi. Wah, di sini sudah hujan. Bagaimana dengan daerahmu? Apakah sudah turun hujan? Cepat segera gunakan payung atau jas hujanmu sebelum kamu basah kuyup karena hujan. Wah, hujannya sudah mulai reda nih. Adakah kalian yang tahu, jika hujan turun di dataran tinggi, maka airnya akan mengalir kemana? Air hujan yang turun di dataran tinggi akan mengalir ke dataran rendah atau daerah yang lebih rendah. Kira-kira daerah kamu termasuk dataran tinggi atau dataran rendah nih? Jika termasuk ke dataran tinggi, maka air hujan yang turun akan mengalir ke daerah yang lebih rendah atau dataran rendah. Kemudian akan membentuk siklus-siklus air yang berlangsung secara terus-menerus atau berulang-ulang seperti yang sudah kita pelajari tadi, yakni dari bumi, kemudian naik ke atmosfer lewat penguapan atau evaporasi atau juga bisa lewat transpirasi, kemudian kembali lagi ke bumi dan berlangsung seperti itu secara terus-menerus. Ingat, berlangsung secara terus-menerus. Karena adanya siklus air yang berlangsung secara terus-menerus atau berulang-ulang inilah yang menyebabkan persediaan air di bumi selalu tercukupi. Untuk itu, mari lestarikan lingkungan sekitar kita. Jagalah kebersihan, buang sampah pada tempatnya. Meskipun air yang ada di bumi senantiasa terpenuhi dan selalu tercukupi, namun jangan sekali-kali boros dalam menggunakan air ya. Tetap gunakan air sesuai dengan kebutuhan kalian. Jika untuk mandi, ya jangan terlalu boros. Jika untuk mencuci piring, juga jangan terlalu boros. Tetap sayangi lingkungan sekitar kita dan lestarikannya. Jangan merusak ekosistem yang ada di bumi ini. Bagaimana? Sampai sini sudah paham belum mengenai siklus air? Coba kita ulas bersama kembali. Yang pertama, tadi ada proses apa ya? Ada yang masih ingat? Di proses yang pertama ada proses penguapan. Ada dua proses penguapan, yakni melalui air laut, danau, sungai, telaga, genangan air ataupun sebagainya, yang disebut dengan evaporasi. Kemudian yang kedua ada transpirasi. Apa ya itu transpirasi? Transpirasi tadi adalah penguapan yang disebabkan atau diperoleh dari tanaman-tanaman atau tumbuhan-tumbuhan yang ada di bumi. Kemudian disusul dengan proses yang kedua yakni kondensasi atau pembentukan awan, dan yang ketiga yakni proses presipitasi atau turunnya hujan. Bagaimana? Sudah paham kan? Wah, gak kerasa ya, kita sudah selesai mempelajari mengenai siklus air. Oke, kita sampai di penghujung kegiatan belajar kita kali ini. Mengenai siklus air, pasti kalian semua sudah paham kan? Nah, tetap semangat dalam belajar, jangan lelah dan jangan pernah putus asa dalam belajar. Kalian harus yakin bahwa kalian mampu menyelesaikan tugas dan mampu belajar dengan baik dan mencetak prestasi dan meraih impian kalian di masa depan. Tetap semangat, jangan lupa belajar, jangan lupa berdoa, dan jangan lupa tetap jaga kesehatan dan lestarikan lingkungan kita. Cukup sekian dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah menonton. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.